Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Hulantiara, semester 2 NIM 8602994556. Dalam sistem pendidikan, kata pilar bermakna sebagai dasar fondasi sekaligus tiang penyangga yang menopang seluruh bangunan pendidikan. Jika bangunan pendidikan adalah tujuan kita mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pilar adalah nilai-nilai, prinsip, dan landasan filosofis yang membuat sistem tersebut kokoh, berdiri tegak, dan tidak mudah runtuh. Pilar pendidikan berfungsi sebagai arah dan pedoman. Tanpa pilar yang jelas, kita hanya menjadi serangkaian kegiatan mengajar tanpa tujuan hakiki. Di Indonesia adalah satu pilar tertentu, terkuat, dan paling mendasar yang kita memiliki adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Pemikiran ini menjadi tiang penyangga yang menjadi pendidikan kita tetap berakar dan budaya dan kemanusiaan, bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan semata. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan prinsip pendidikan yang sangat mendalam dan relevan yang dikenal dengan 3 semboyan emas. Pertama, ing ngarsa sung tulado, artinya di depan memberi contoh. Ini mengartikan bahwa pendidik, guru, atau pemimpin harus menjadi teladan, suri tauladanan, dan panutan bagi peserta didik. Ilmu saja tidak cukup. Karakter dan perilaku pendidikan adalah guru yang paling nyata bagi anak didiknya. Kedua, ing madya maun karso, artinya di tengah membangun kemauan atau prakarsa. Pendidikan tidak boleh selalu mendikte atau mendominasi. Ketika berada di tengah-tengah peserta didik, tugasnya adalah memotivasi, membangkitkan semangat, dan mengembangkan inisiatif agar anak didik mau belajar dan berkembang atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Ketiga, tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Ini adalah inti pendidikan yang memandang anak didik sebagai subjek yang harus mandiri. Pendidik tidak berjalan di depan menuntun, melainkan berada di belakang mendukung, mendorong, dan melepaskan anak didik untuk bergerak maju sesuai potensi dan bakatnya masing-masing. Ketiga, prinsip ini membentuk suatu kesatuan. Guru menjadi teladan, mendorong, dan mendukung anak bisa tumbuh menjadi manusia merdeka lahir dan batin. Yang ketiga, relevansi dan tantangan di era digital. Pertanyaan besarnya, apakah prinsip ini masih relevan di era digital seperti sekarang? Jawabannya sangat relevan. Namun menghadapi tantangan besar, mari kita analisis penerapannya. Dalam pembelajaran daring, prinsip ing ngarsa sung tulado berubah bentuk. Jika dulu contoh diberikan secara tatap muka, kedisiplinan, ketetapan waktu, dan kesopanan lewat media maya, tantangannya bagaimana menjadi teladan yang nyata saat interaksi terbatas layar. Di sini ing media maun karso sangat dibutuhkan karena pembelajaran jarak jauh membutuhkan kemampuan guru membangkitkan kemauan belajar siswa yang seringkali merasa bosan atau terdistraksi hal lain. Dalam literasi digital, di tengah-tengah banjir informasi, prinsip tuturi handayani berarti guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Siswa bisa mencari apa saja di internet. Peran guru bergeser menjadi pendamping yang membimbing siswa menyaring informasi, membedakan fakta dan hoaks, serta mendorong mereka berpikir kritis. Tantangannya, guru harus terus meningkatkan kompetensi diri agar tetap bisa mendampingi siswa yang mungkin lebih cepat menguasai teknologi. Dalam pembentukan karakter, era digital membawa tantangan baru, budaya instan, pergaulan bebas, hingga perundungan cyberbullying. Disinilah prinsip Ki Hajar Dewantara menjadi sangat krusial.
teknologi bisa diajarkan siapa saja, tetapi karakter sopan santun dan budi pekerti hanya bisa tumbuh jika pendidikan benar-benar memberi contoh, tuladan, dan membangun kesadaran moral anak Mangun Karso. Jika kita hanya mengajarkan teknologi tanpa nilai, kita akan melahirkan generasi cerdas tapi tidak berperilaku baik. 4. Refleksi menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Saat ini pendidikan nasional kita menghadapi berbagai masalah, kesenjangan kualitas pendidikan, rendahnya karakter, hingga ketidaksamaan lulusan menghadapi dunia kerja. Pilar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menjadi jawaban karena ia menempatkan manusia sebagai pusat pendidikan, bukan kurikulum atau sarana saja. 1. Masalah karakter dijawab lewat Ingarsa Sang Tulodo. Perbaikan pendidikan dimulai dari perbaikan kualitas pendidikan. 2. Masalah kreativitas dan kemandirian dijawab lewat Ing Madia Mangun Karso dan Tuturi Handayani. Pendidikan tidak boleh mengekang, tapi harus memerdekakan potensi anak agar mereka bisa berinovasi dan mandiri. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi dan perubahan zaman boleh berubah, namun hakikat pendidikan tetaplah sama, membentuk manusia seutuhnya yang cerdas, berkarakter, dan mampu mengabdikan pada masyarakat. Selama kita berpegang pada pilar ini, pendidikan kita akan tetap kokoh dan mampu melahirkan generasi yang tangguh menghadapi perubahan zaman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.